Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Anastasia dengan nomor NPM 103200023. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya di evaluasi tengah semester mata kuliah jaringan bisnis. Di sini saya akan menganalisis UMKM dan hasil penelitian saya ini berjudul memperluas jaringan bisnis di era digital pada Crochet by Nisa. Dan selanjutnya di sini ada 6 topik pembahasan yang akan saya bahas. Untuk yang pertama ada materi jaringan bisnis, yang kedua manfaat jaringan bisnis, yang ketiga ada era digital, yang keempat ada manfaat era digital bagi pelaku usaha, yang kelima ada profil Crochet by Nisa sendiri. Dan baik, untuk yang materi pertama di sini ada jaringan bisnis. Jaringan bisnis atau business network adalah istilah yang mengacu pada proses dalam menjalin dan membangun hubungan melalui penentuan antara pelaku bisnis, investor, pelanggan potensial, hingga para profesional lain yang memiliki pengalaman bisnis. Jadi bisa diartikan untuk jaringan bisnis ini adalah suatu penghubung antara individu lain dengan individu lainnya gitu ya. Jadi untuk bisa menjalin sebuah bisnis antara si penjual dan pembeli. Dan untuk di slide selanjutnya di sini ada beberapa manfaat jaringan bisnis, yaitu meningkatkan profil dan profit dari bisnis tersebut. Maksudnya untuk meningkatkan profil tersendiri yaitu untuk usaha kita untuk mudah dikenal dulu saja pada awalnya gitu ya. Dan untuk profit sendiri ya, jika kalau misalnya sudah terkenal oleh orang-orang, udah jangkauannya udah luas, pasti profit tuh bertambah gitu, pasti banyak. Untuk yang kedua ada kesempatan bisnis menjadi lebar gitu. Dilihat dari jaringan bisnis tersendiri gitu ya. Jaringan bisnis itu kan sangat luas, bisa melalui media sosial, dari apapun itu gitu. Nah, dengan jaringan bisnis ini manfaatnya itu bisa sampai melebarkan nama atau produk dari bisnis kita sendiri. Dan untuk yang ketiga, di sini ada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Selain untuk meraup profit untuk perusahaan, kita juga harus memanfaatkan jaringan bisnis itu untuk belajar dan berkembang. Bisa dilihat dari sosial media sekarang yang berjalan gitu ya, apa kebutuhan konsumen nih yang diperlukan gitu untuk sebuah bisnis kita untuk bisa terus berkembang gitu ya. Dan yang keempat, memudahkan inovasi produk, sama seperti harus belajar dan berkembang gitu ya. Bisa kita simpulkan dari jaringan bisnis yang kita buat, apa sih yang dibutuhkan pelanggan gitu. Jangan sampai kita tuh mati stuck di situ aja gitu. Kita tuh harus berinovasi pada produk kita sendiri agar tidak mati. Dan untuk yang kelima adalah peluang untuk membangun hubungan. Maksudnya ini hubungan antar yang lainnya gitu ya. Selain ada manfaat, jaringan bisnis sendiri juga ada kerugiannya ya. Untuk yang pertama seperti biaya keanggotaan. Di sini maksudnya itu jika kita ingin join dengan seperti yang sudah ada, seperti ingin belajar lagi untuk berkembang lagi, biasanya di situ membutuhkan biaya lagi. Terus untuk komitmen waktu, biasanya para pelaku bisnis juga di sini sibuk-sibuk dan bahkan kayak ada yang bentrok atau apapun itu gitu ya. Dan yang ketiga pressure itu selalu ada gitu ya di kalangan apapun gitu. Seperti di sini pressure kita misalnya sebagai penjual gitu, dilihat dari produk-produk yang lain pasti ada yang seperti kita gitu. Nah, gimana caranya gitu kita untuk menjadi beda, untuk bisa dipilih oleh konsumen lain gitu. Untuk yang selanjutnya di sini ada era digital. Era digital merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta diperluaskan menggunakan teknologi digital. Sedangkan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Itu menurut Adis di 2022 ya. Jadi
era digital itu adalah era dimana semua itu berkembang gitu, semua itu maju dari apalagi di era-era sekarang gitu ya, apa-apa semuanya tuh digital gitu. Jadi secara umum era digital itu adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman dimana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital itu hadir untuk mengganti beberapa teknologi yang lalu agar lebih praktis dan modern, seperti di zaman sekarang. Yang selanjutnya ada dampak negatif dan positif dari era digital. Untuk dampak positif tersendiri yaitu dapat mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Seperti sekarang apa-apa dilakukan di media sosial. Seperti Zoom meeting, pekerjaan juga dilakukannya di era digital menggunakan aplikasi. Dan untuk dampak negatifnya yaitu individualisme, menimbulkan fitnah dan juga sikap antisosial. Maksud dari individualisme itu sekarang kan dilakukannya oleh media sosial sendiri, bisa dipegang sendiri gitu ya. Terus menimbulkan fitnah, terjadi seperti berita-berita hoax. Dan sikap antisosial, karena keasikan sendiri terjun di era digital ini, jadi membuat kita tuh antisosial dan gak mau hidup dengan orang lain. Dan untuk pembahasan yang keempat, di sini ada manfaat era digital pada pelaku usaha. Dengan menggunakan digital marketing, kita dapat menjangkau pasar lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Seperti kita juga dapat mencari sasaran customer gitu ya, bisa difilter. Kalau misalnya di Shopee atau apapun itu ya, bisa difilter kayak kita mencari apa nih, terus difilter dari harga terendah ke tinggi gitu, atau dari ratingnya nih, atau juga dari kayak apa ya, kalau saya sendiri kayak melihat dari Shopee Mall gitu ya, biar lebih terpercaya. Nah, untuk era-era digital ini tuh lebih bagus dan bisa lebih menjangkau gitu ke berbagai seluruh Indonesia pun udah bisa gitu untuk sekarang ya zaman. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil Crochet by Nisa. Untuk usaha ini didirikan pada tahun 2021 oleh seorang mahasiswi. Untuk pada 2021 itu kan pada zaman Covid, jadi dia tuh tidak ada kegiatan sehingga menjalankan bisnis ini dengan merajut 100% dirajut tangan gitu ya. Untuk omsetnya sendiri itu ada di 2,5 juta per bulan. Untuk rajutannya ini untuk yang pertama itu dia mengeluarkan produk rajut baju, lalu yang kedua ada rajut topi kucing dan topi anjing. Dan untuk yang keenam, pembahasan terakhir ada di implementasi jaringan bisnis pada produk Crochet by Nisa. Untuk pemasaran sendiri di sini ada di Shopee, Twitter, dan Instagram. Untuk di pemesanan custom bisa by DM di Instagram, dan jaringan bisnis dengan ekspedisi yaitu dengan JNT dan Si Cepat. Biasanya paket itu dijemput oleh kurir ke rumah. Dan di sini saya tampilkan beberapa produk buatan Crochet by Nisa. Di sini ada kardigan dengan harga 999 dan juga topi. Ini bisa custom topi anak maupun topi dewasa. Dan untuk topi kucing sendiri di sini satu ukuran dengan harga 20 sampai 30 ribu. Baik, sudah selesai presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.